Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Novelisa Ramadhani dengan NIM 1522317 akan mempresentasikan hasil jawaban UTS saya. 1. Uraikan tujuan dan hikmah pernikahan serta uraikan calon kriteria suami atau istri sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dan hikmah pernikahan yaitu 1. Untuk mengikuti sunnah Rasul sesuai dengan sabdanya, yaitu nikah itu sunnahku. Barang siapa tidak mengikuti sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. 2. Untuk memenuhi kebutuhan biologis. 3. Untuk menghindari praktik seks bebas. 4. Untuk memperoleh ketentraman. 5. Untuk melanjutkan keturunan. Syarat memilih calon istri: 1. Memilih wanita yang baik agamanya. 2. Bersetia, taat dan patuh kepada suaminya. 3. Memiliki sifat penyayang dan sabar. 4. Baik nasabnya dan diutamakan gadis. Syarat memilih calon suami yang baik: 1. Baik akhlaknya, sopan dan santun. 2. Bertanggung jawab nafkah lahir dan batin. 3. Melaksanakan sholat tepat waktu. 2. Jelaskan kewajiban dan hak suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak terhadap orang tua terhadap anak, beserta dalilnya. Kewajiban suami terhadap istri: 1. Memberikan kebutuhan pokok antara lain sandang, pangan, dan papan sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang artinya orang laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum wanita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan laki-laki itu menafkahkan sebagian hartanya. 2. Bergaullah dengan istri secara baik-baik sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 19 yang artinya bergaullah denganmu mereka secara berpatut. Kewajiban istri terhadap suami: 1. Taat dan patuh terhadap suami sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang artinya apabila seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidur, istri tidak mau datang sehingga laki-laki itu dongkol, maka malaikat mengutuknya sampai pagi hari datang. 2. Istri menjaga nama baik suami sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang artinya maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memelihara. Kewajiban anak terhadap orang tua: 1. Berbakti kepada orang tua sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 24 yang artinya rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku, mendidikku ketika aku kecil. 2. Berterima kasih kepada orang tua dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadanya dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kamu. Kewajiban orang tua terhadap anak: 1. Memberi nama yang bagus sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk yang sesudah iman. 2. Rada'ah atau menyusui sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. 3. Hadhanah mendidik dan memelihara anak sesuai dengan Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. 3. Jelaskan latar belakang disyariatkannya faraid serta sebutkan sebab waris mewaris dan sebab tidak menerima warisan.
Sebab turunnya perintah pembagian warisan merupakan jawaban atas peristiwa yang menimpa istri Sa'ad ibnu Rabi'i yang melapor kepada Rasulullah SAW atas tindakan paman putrinya yang mengambil seluruh harta peninggalan suaminya sehingga dia tidak dapat membiayainya putrinya. Lalu, selanjutnya sebab mewarisi. 1. Perkawinan. 2. Kekerabatan. 3. Wala atau memerdekakan hamba sahaya. 4. Hubungan Islam. Sebab tidak mendapatkan warisan. 1. Perbudakan. 2. Pembunuhan. 3. Berlainan agama. 4. Buatlah simulasi perhitungan faraid keluarga Anda jika yang wafat adalah ayah dengan meninggalkan harta warisan 100 juta setelah dikurangi zakat, pengurusan jenazah, hutang, dan lain-lain. Berapa jumlah yang dapat masing-masing ahli waris sesuai kaidah fikih Islam yang sudah Anda pelajari? Pada kasus ini, ayah meninggalkan seorang istri, 2 anak perempuan, dan 2 anak laki-laki. Sehingga pada bagian istri mendapatkan 1/8 bagian, anak laki-laki mendapatkan 2/3 bagian, anak perempuan mendapatkan 1/6 bagian. Sehingga istri mendapatkan 1/8 bagian dari 100 juta, yaitu 12,5 juta. Anak laki-laki mendapatkan 33,33 juta per orang. Anak perempuan mendapatkan 16,67 juta per orang.